Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Fritz Ahmad Nizir. Pada video ini akan menyampaikan materi untuk perkuliahan arsitektur kota di Prodi Arsitektur Universitas Bandar Lampung. Tema pada kali ini adalah tentang elemen perancangan kota. Seperti yang kita tahu bahwa perancangan kota atau urban design merupakan penjembatanan atau jembatan atau penghubung antara perencanaan kota dan arsitektur sendiri. Kemudian perancangan kota mempunyai perhatian utama tentunya pada bentukan fisik dari sebuah kota itu. Dan tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kota yang nyaman untuk siapa? Untuk penggunanya tentunya. Dan juga memberikan arti dan nilai terhadap kehidupan kota, tidak hanya fisik saja tapi ada arti dan nilainya. Kemudian juga ada pengaruh dari kehidupan sosial juga ya. Jadi ini adalah keluaran produk dari pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kota tersebut dari pengguna-penggunanya, dari kehidupan sosialnya, termasuk juga ada pengaruh dari teknologi. Juga kita bisa lihat di sini bahwa hubungan antara perencanaan kota, arsitektur, dan perancangan kota tentunya terkait dengan skalanya ya. Bahwa yang kita tahu arsitektur sendiri itu fokus pada perancangan bangunan ataupun kompleks bangunan ya, yang mana penggunanya masih bisa dikategorikan terbatas ya, satu orang tertentu, satu kelompok orang tertentu yang kemudian memberi penugasan untuk melakukan perancangan bangunan kepada seorang arsitek. Dan sedangkan perancangan kota itu bergerak pada skala yang lebih luas lagi ya, skala kawasan kota. Jadi ada beberapa kumpulan bangunan, beberapa kumpulan kompleks bangunan yang kemudian dirancang dan ada hubungan antara satu bangunan dengan yang lainnya, bahkan penggunanya pun bisa lebih beragam ya, lebih banyak kelompok-kelompoknya. Dan pada skala ini kita bisa sebut sebagai skala meso. Kemudian juga ada perencanaan kota, urban planning, yang bergerak pada skala yang lebih luas lagi, skala makro dalam konteks pembangunan kota dan perencanaan kota tersebut tentunya. Jadi arsitektur skala mikro, perencanaan kota skala meso, dan perencanaan kota adalah skala makro. Ini kita bisa lihat di sini bahwa perancangan kota, arsitektur kota atau urban design itu adalah tanggapan kita dan tanggapan manusia ya, yang manusiawi tentunya terhadap lingkungan fisik yang ada di sekitar kita di sebuah kota. Kemudian tidak hanya pada lahan yang kita punyai, tidak hanya terbatas pada satu persil, tapi ini lebih luas lagi ya, penataan lebih lingkungan fisik yang lebih luas daripada hanya pada tempat kita saja. Dan yang mempengaruhi atau yang difokuskan ya, perhatiannya adalah pada penampilan visual, fisik ya, kemudian pada estetika bentuk dan fungsinya ya, kemudian pada karakter spasial ya, tentunya pada skala meso dan mikro, karakter ruangannya, hubungan antara satu fungsi, satu bentuk ya, dan juga bagaimana ruang-ruang yang tercipta untuk memfasilitasi fungsi dan bentuk tadi. Kemudian juga kita perhatikan juga tentunya faktor tadi yang non fisiknya, sosial, budaya, ekonomi, dan juga harus ada value yang kita bisa munculkan ya, dan nilai lebih, nilai tambah. Tidak sekedar kita bicara tentang beautification atau kecantikan dari sebuah kawasan. Dan beberapa ideologi perancangan kota yang kita kenal ya, bisa berupa memang fokus pada pengaturan fisik kota secara estetis saja gitu ya. Ini kita bisa lihat contohnya misalnya kota-kota yang dikelilingi oleh benteng ya, di mana semuanya benar-benar dibangun, ditata, dan disesuaikan oleh keinginan manusia. Dan biasanya unsur estetika memang berperan penuh di sini. Ini kota-kota awal
di Eropa, di tempat-tempat yang memang terbentuk dari sebuah kerajaan ataupun kekuasaan pada pemimpin-pemimpin daerah pada waktu itu. Kemudian juga ada penciptaan lingkungan sosial yang ideal. Ini ideologi yang lain, pendekatan yang lain. Misalnya oleh konsep Garden City oleh Ebenezer Howard ya, yang ingin menciptakan kondisi sosial yang baik, yang ideal untuk para pekerja di era revolusi industri pada saat itu. Kemudian juga ada bagaimana lingkungan sosial yang ideal tadi diekspresikan juga dengan lingkungan fisiknya yang bagus. Nah, jadi kalau yang pertama tadi fokus pada fisik, estetis fisik saja, bentuk saja. Yang kedua, Ebenezer Howard dengan Garden City tadi dia fokus pada hubungan sosialnya. Dan yang ketiga ini kombinasi antara keduanya, misalnya konsep Radiant City oleh Le Corbusier ya. Dan di sini kita bisa lihat menurut Hamid Sirvani ya, ini salah satu teori yang ditemukan oleh Hamid Sirvani, ada 8 elemen urban design. Kita bisa lihat satu persatu. Yang pertama adalah tata guna lahan atau land use, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, area pedestrian, mendukung kegiatan, penandaan, dan konservasi. Apa sih maknanya satu persatu kita lihat ya. Jadi tata guna lahan ya, kita bisa lihat di sini maknanya adalah pengaturan penggunaan lahan dan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam menempatkan atau mewadahi, mengalokasikan fungsi tertentu ya. Jadi kita atur fungsi ini berada di wilayah yang mana, lahan ini digunakan untuk fungsi yang apa, begitu itu dengan melalui tata guna lahan atau land use ya. Dan secara umum dapat memberikan gambaran bagaimana daerah dalam suatu kawasan tersebut itu berfungsi ya. Jadi nanti kita bisa lihat dari pembagian lahan-lahan tadi dengan fungsi-fungsi tertentu. Kalau kita ingin tahu nih, oh ini daerah ini fungsinya apa, kita tinggal melihat pada land use-nya, pada land use plan-nya atau peta tata guna lahannya gitu kan. Dan bermanfaat tentunya untuk kita melakukan pengembangan pada kawasan itu ya. Kita ingin berinvestasi, kita ingin membangun, itu kita bisa lihat apa sih guna lahan pada daerah tersebut. Kemudian pada skala makro, land use lebih bersifat multifungsi ya, jadi mixed use. Jadi kalau kita bicara tadi perencanaan kota, nggak bisa kita sebenarnya pada era sekarang ini menentukan ini adalah hanya untuk fungsi komersil, ini hanya untuk fungsi pendidikan, ini untuk fungsi industri dan lain-lain ya, karena pasti semuanya dalam skala makro itu harus lengkap ya, harus mix, harus punya segala macam fungsi, karena kalau enggak kota itu bisa non aktif pada satu periode gitu kan. Nah, pada skala meso itu bisa, pada skala urban design itu kita bisa buat fungsi tertentu. Misalnya kita khusus kawasan ini kita buat sebagai kawasan industri, itu kita bisa buat perancangannya gitu kan. Dan ini kita bisa lihat yang selanjutnya adalah bentuk dan massa bangunan atau building form and massing ya. Ditentukan oleh tinggi atau besarnya bangunan, penampilan atau bentuk maupun konfigurasi hubungan antara satu bentuk, satu massa, satu volume dengan volume lainnya atau dengan bangunan lainnya. Ditentukan ada beberapa faktor ini, ada besaran selubung bangunan, building envelope, ada building cover ratio atau KDB, koefisien dasar bangunan, ada floor area ratio atau koefisien lantai bangunan, ada ketinggian bangunan, ada sempadan bangunan, ragam arsitektur, skala, material dan warna, dan juga yang lain-lain. Ini kita bisa lihat contoh-contoh kawasan dengan building form and massing-nya yang sangat jelas terlihat ya. Ini ada satu di Barcelona dan ada yang lain di Lisbon. Kemudian elemen yang lain adalah sirkulasi dan parkir ya, circulation and parking. Jadi dia melalui sirkulasi ini urban designer kita dapat membentuk dan mengarahkan, mengendalikan pola-pola kegiatan dan juga
jika kita ingin mengembangkan sebuah kota tersebut ya. Dan jadi perlu kita buat atau punya sebuah konsep yang mendasar ya antara keberadaan jalan-jalan yang sudah ada, kemudian bentuk strukturnya mungkin kita bisa lihat dengan konsep figure ground itu, kemudian bagaimana ada beberapa fasilitas pelayanan umum ya untuk masyarakat, fasilitas publik, dan juga jumlah kendaraan bermotor ya yang memang biasanya menjadi komponen utama atau target utama dalam penyediaan sirkulasi dan parkir ya. Walaupun tentunya dengan pendekatan ekologis, low carbon city, perhatian utamanya dalam pergerakan manusianya ya, tidak hanya kendaraan bermotor tapi juga jalur-jalur jalan kaki ya, kemudian jalur sepeda dan sebagainya. Jadi diperlukan sebuah manajemen transportasi yang terkait dengan aspek-aspek tadi. Dan selain untuk jaringan pergerakannya, sirkulasinya, juga perlu ada tempat untuk berhentinya, untuk berparkirnya gitu ya. Itu juga harus diperhatikan dalam elemen ini. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah ruang terbuka ya, atau open space. Nah, ruang terbuka ini ya berupa ruang-ruang antar bangunan ya di perkotaan untuk pergerakan ya, aktivitas antara zona-zona publik, semi publik dan private atau sebelumnya semi private. Jadi bisa terkait juga dengan landscape ya, bentang alam ya. Walaupun sebenarnya ruang terbuka ada ruang terbuka hijau, ada ruang terbuka juga non hijau ya. Dalam sebuah ruang terbuka juga ada elemen kerasnya, hardscape seperti jalan, trotoar ya, bebatuan dan sebagainya. Juga ada elemen lunaknya ya, softscape-nya ya, berupa taman, air dan sebagainya. Ini contoh yang kita bisa lihat perbedaan yang jelas antara softscape dan hardscape ya, dengan keberadaan Central Park di New York. Juga selanjutnya adalah area pedestrian. Seperti yang saya sampaikan tadi, di era global warming saat ini kita harus mengetahui bahwa keberadaan kendaraan bermotor itu menjadi penyebab satu perubahan atau peningkatan emisi ya, hingga akhirnya berimbas kepada perubahan iklim. Dan kemudian muncul kesadaran bahwa pergerakan manusia tidak hanya pada mengandalkan kendaraan bermotor, tapi juga dengan pergerakan yang lebih alami ya, dengan berjalan kaki, non motorik ya, dengan sepeda gitu kan, yang kemudian membutuhkan area pedestrian tentunya. Jadi harus bebas hambatan untuk dapat berjalan kaki dan juga melakukan pergerakan yang baik statis maupun dinamis. Jadi kita bisa mempertinggi kualitas lingkungan juga. Yang selanjutnya ada penandaan atau signage. Ini berkaitan dengan tunjuk jalan ya, arah ke suatu kawasan tertentu, di suatu jalan ataupun di suatu pusat kota, di suatu area dalam kota ingin bergerak ke area yang lain, butuh adanya signage ya. Tanda yang didesain dengan baik bisa menjadi karakter yang baik juga, yang mudah dikenali pada tempat tersebut, bisa pada pusat bangunan, kemudian juga bisa menjadi sebuah penghidup ya dari sebuah area jalan gitu, sehingga area tersebut menjadi lebih menarik, lebih hidup. Juga yang lain ada pendukung kegiatan atau activity support ya, ini semua fungsi bangunan dan kegiatan yang mendukung ruang publik ya, bisa berupa area pedagang kaki lima ini, bisa berupa pusat perbelanjaan, pusat perkantoran. Jadi ini menghidupkan kawasan tersebut. Dan yang terakhir adalah konservasi atau conservation yang dilakukan untuk pelindungan bangunan ataupun lingkungan untuk mempertahankan nilai-nilai ya. Jadi manfaatnya meningkatkan nilai lahan, nilai lingkungan, menjaga identitas kawasan, sehingga bisa kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi ketika bangunan atau kawasan tersebut terjaga secara kualitasnya. Demikian penyampaian materi untuk kali ini. Ini referensinya, mudah-mudahan bisa dipahami dan semua dengan baik. Terima kasih, saya Fritz Ahmad Huzir. Sampai jumpa di materi yang lainnya. Assalamualaikum, tabi pun.